Bahasa Sritonga dari kelas Q1 dengan NIM 24030101083. Di sini saya ingin menjelaskan tugas akhir saya, yaitu mata kuliah linguistik umum dengan judul materi yang saya ambil yaitu konsep dasar semantik. Di sini ada beberapa indikator yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, menjelaskan hakikat dan ruang lingkup makna. Hakikat makna adalah inti atau esensi dari suatu pengertian, yaitu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sebuah kata, kalimat, atau simbol dalam sebuah konteks tertentu. Makna tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis atau diucapkan, tetapi juga mencakup maksud, perasaan, pesan yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup makna meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama, makna literal, yang kedua, makna konotatif, ketiga, makna kontekstual, keempat, makna gramatikal, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu makna pragmatis. Dengan memahami hakikat dan ruang lingkup makna, kita bisa lebih bijak dalam berkomunikasi dan menangkap maksud orang lain dengan tepat. Dengan materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan jenis makna. Makna dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bagaimana sebuah kata, frasa, atau kalimat dipahami dalam konteks tertentu, yaitu berikut beberapa penjelasan atau jenis-jenis makna dengan bahasa sederhana, yaitu yang pertama, makna leksikal. Ini adalah makna dasar atau arti kamus dari sebuah kata tanpa melihat konteks. Misalnya, rumah berarti tempat tinggal. Yang kedua, makna gramatikal. Makna yang muncul dari hubungan antar kata dalam sebuah kalimat atau karena perubahan bentuk kata. Contohnya, berlari menunjukkan kegiatan sementara, pelari menunjukkan pelaku kegiatan. Yang ketiga, makna kontekstual, makna yang bergantung pada situasi atau konteks saat kata itu digunakan. Misalnya, kata panas bisa berarti suhu tinggi dalam konteks cuaca, atau bisa seperti situasi tegang dalam percakapan. Yang keempat yaitu makna konotatif, arti tambahan yang bersifat emosional atau budaya. Contohnya, mawar tidak hanya seperti bunga, tapi juga sering dikaitkan dengan cinta atau keindahan. Yang kelima, makna denotatif, arti yang objektif dan spesifik, sesuai dengan definisi atau realitas yang ada. Misalnya, anjing mengacu pada hewan berkaki empat dari keluarga Canidae. Yang keenam yaitu makna asosiatif, makna yang muncul karena hubungan sebuah kata dengan pengalaman atau nilai-nilai yang tertentu. Misalnya, kata emas diasosiasikan dengan kemewahan atau sesuatu yang berharga. Yang ketujuh yaitu makna idiomatis, makna yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung dari kata-kata penyusunnya. Contohnya, ungkapan angkat tangan berarti menyerahkan, bukan sekedar mengangkat tangan secara fisik. Yang kedelapan, makna pragmatik, makna yang terkait dengan tujuan atau maksud penutur dalam sebuah situasi. Misalnya, saat seseorang berkata, dingin di sini, mungkin maksudnya meminta jendela ditutup. Setiap jenis makna ini menunjukkan betapa fleksibel dan kompleksnya bahasa dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya yaitu materi menjelaskan hakikat dan ruang lingkup relasi makna. Hakikat relasi makna adalah hubungan yang terjalin antara kata-kata atau ungkapan dalam bahasa berdasarkan makna yang mereka miliki. Hakikatnya adalah bahwa kata-kata tidak terdiri sendiri, tetapi saling berhubungan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam, baik itu melalui kesamaan, perbedaan, atau keterkaitan dalam penggunaannya. Ruang lingkup relasi makna mencakup beberapa jenis hubungan antara kata-kata seperti sinonimi, hubungan antara kata-kata yang memiliki makna mirip atau sama, contoh besar dan gede. Yang kedua,
homonimi, hubungan antara kata-kata yang memiliki makna berlawanan, contoh panjang dan pendek. Yang ketiga, polisemi, suatu kata yang memiliki banyak makna terkait, contohnya kata kepala bisa berganti bagian tubuh manusia atau pemimpin suatu kelompok. Yang ketiga, homonimi. Yang keempat, homonimi, dua kata yang bentuknya sama tetapi memiliki makna berbeda, contoh bisa atau racun dan bisa atau mampu. Yang kelima, hiponimi dan hipernimi, hubungan antara kata-kata yang spesifik atau hiponim dengan kata yang lebih umum atau hipernim, contoh mawar atau hiponim dari bunga. Yang keenam, relasi metaforis, hubungan makna berdasarkan perumpamaan atau kiasan, contoh dia adalah bintang kelas, di mana bintang bermakna metamorfosis sebagai siswa yang menonjol. Jadi kesimpulannya yaitu relasi makna membantu kita memahami hubungan antar kata sehingga bahasa menjadi lebih kaya dan bermakna. Dengan memahami ruang lingkupnya, kita dapat lebih efektif menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan menangkap pesan lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan perubahan makna. Perubahan makna adalah proses ketika artis suatu kata atau ungkapan mengalami pergeseran, perluasan, penyempitan, atau bahkan perubahan total seiring waktu. Hal ini biasanya terjadi karena faktor budaya, sosial, atau perkembangan zaman. Jenis-jenis perubahan makna yaitu yang pertama penyempitan makna, kedua perluasan makna, yang ketiga pergeseran makna, yang keempat ameliorasi, yang kelima peyorasi, yang keenam asosiasi makna, ketujuh metafora, dan lain-lain. Faktor penyebab perubahan makna, yang pertama faktor sejarah, kedua pengaruh sosial, ketiga makna, yang pertama faktor sejarah, kedua pengaruh sosial, ketiga faktor psikologis, keempat kontak bahasa, kelima kebutuhan komunikasi. Dengan demikian, perubahan makna adalah bagian alami dari perkembangan bahasa. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat budaya dan kehidupan manusia terus berkembang, sehingga bahasa pun ikut beradaptasi untuk tetap relevan. Materi yang terakhir yaitu menjelaskan medan makna dan komponen makna. Medan makna adalah kumpulan kata atau istilah yang memiliki hubungan makna karena terkait dengan tema atau konsep tertentu. Kata-kata dalam satu medan makna biasanya saling melengkapi atau memiliki kaitan erat dalam hal penggunaannya. Contohnya bisa kita ambil dalam medan makna warna. Kata-kata seperti merah, biru, hijau, kuning saling berhubungan karena semuanya menunjuk pada kategori warna. Medan makna membantu kita memahami bagaimana kata-kata saling terhubung dalam suatu sistem makna yang lebih besar sehingga memperkaya pemahaman bahasa. Komponen makna. Komponen makna adalah unsur-unsur atau ciri-ciri yang membentuk arti sebuah kata. Kata memiliki makna tertentu karena adanya komponen-komponen ini yang sering kali berupa ciri semantik seperti jenis, fungsi, sifat, dan hubungan. Contohnya, kata ibu memiliki komponen makna seperti berikut, yaitu manusia, perempuan, dewasa, orang tua, melahirkan, dan memiliki anak. Kata ayah juga memiliki komponen makna, manusia, dewasa, orang tua, tetapi tidak memiliki komponen perempuan. Hubungan medan makna dan komponen makna. Medan makna yaitu menunjukkan keterkaitan antar kata dalam satu kategori tertentu. Komponen makna yaitu menjelaskan perbedaan atau persamaan antar makna kata dalam medan makna tersebut. Sebagai contoh, dalam medan makna keluarga, kata ayah, ibu, anak, saudara memiliki medan makna yang sama, tetapi komponen maknanya berbeda karena setiap kata memiliki ciri-ciri yang unik. Jadi kesimpulannya, medan makna membantu kita memahami hubungan antar kata dalam konteks yang lebih besar, sementara komponen makna memiliki rincian mendalam tentang arti spesifik dari setiap kata. Keduanya penting untuk menganalisis bahasa dan mempermudah komunikasi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.